Hari ini Gede mau ajak Agan dan Sista untuk lihat desain rumah yang super keren nih. Rumahnya Gede buat memiliki tampak depan yang berkesan modern, yang selain memiliki taman asri di bagian depannya, juga akan ada sebuah taman samping yang diapit oleh beberapa ruangan. Termasuk salah satunya di sisi sebelah kanan taman akan ada ruangan serbaguna yang keren ini. Nah sekarang yuk sama-sama kita lihat penjelasan Dena rumah kali ini ya. Di bagian sisi kanan rumah akan ada sebuah area taman samping yang diapit oleh 3 ruangan penting. Di bagian sisi kiri akan ada area ruangan keluarga yang luas, diikuti dengan area ruangan makan di bagian belakang, dan juga sebuah ruangan serbaguna yang super keren di bagian sisi kanan dari tamannya ini. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah idaman super nyaman yang punya ruangan keluarga luas langsung menghadap ke bagian taman samping di atas lahan 9 x 10 meter ya. Gede Desain menggunakan atap datar ala rumah Skandinavian agar terlihat modern. Yang sedang Agan dan Sista lihat ini adalah bagian tampak depan rumah 9 x 10 meternya. Rumah ini berdiri di atas lahan 90 meter persegi dengan luas bangunan 65 meter persegi. Gede Desain dilengkapi dengan 2 buah kamar tidur yang cukup luas sesuai permintaan Sobat Gudang Desain di kolom komentar. Di bagian dinding utama rumah, Gede padukan panel WPC dan juga batu alam Palimanan untuk memberikan aksen warna di bagian tampak depan rumah kali ini ya. Kemudian untuk bagian tampak depan rumahnya ini juga Gede sudah menyiapkan alternatif kedua. Untuk kamu yang mungkin kurang suka dengan desain atap datar, bisa menggunakan desain atap pelana seperti ini ya. Nah, tentu saja nanti Agan dan Sista tinggal sesuaikan dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Mau menggunakan desain atap pelana seperti ini, ataupun desain atap datar seperti yang alternatif pertama, pastinya apapun atap pilihanmu, keduanya tetap bisa menghasilkan tampak depan yang oke kok. Nah kalau kita berlanjut lagi, untuk masuk ke bagian dalam rumahnya, Gede sudah buatkan 2 akses. Satu dari pintu di bagian teras, dan satu lagi dari pintu di bagian belakang dari area carportnya. Sementara kalau kita mulai mendekat ke bagian halaman rumahnya, kita akan melihat area taman di bagian depan kiri rumah yang Gede buat dengan total ukuran 5,5 x 1,5 meter. Area taman yang di bagian depan ini adalah taman pertama yang merupakan arah bukaan jendela dari ruangan kamar tidur anak yang berada tepat di bagian belakangnya, juga dari area teras yang berada di bagian depan tengah rumah kali ini. Dan kalau kita bergerak terus menuju ke bagian depan kanan, kita akan melihat satu buah area carport yang Gede buat dengan total ukuran 3,5 x 4,75 meter. Dimana kalau Agan dan Sista lihat, tepat di bagian belakang dari area carport ini akan ada sebuah bukaan jendela besar dari arah ruangan serbaguna yang berdampingan dengan satu buah pintu besi yang merupakan akses samping untuk masuk ke bagian dalam rumah kali ini. Kemudian kalau dari arah carportnya kita berbelok ke kanan, kita akan sampai di bagian teras rumahnya. Area teras yang Gede buat dengan ukuran 2 x 2,5 meter ini akan berfungsi sebagai area ruangan tamu terbuka di depan rumah ya. Kemudian kalau Agan dan Sista lihat juga di bagian depan terasnya ada permainan balok-balok bermotif kayu yang akan menghalangi pandangan dari orang di pinggir jalan untuk melihat masuk ke bagian dalam rumah. Dan tentu saja selain untuk menghalangi pandangan ke bagian dalam rumahnya, adanya balok-balok bermotif kayu ini juga akan menambah privasi di bagian dalam dari area terasnya ini saat kamu duduk bersama teman ataupun keluarga ya. Nah sekarang setelah kita lihat bagian terasnya, berarti saatnya Gede mengajak kamu untuk masuk dan kita lihat bagaimana Gede menata bagian interior rumahnya. Jengjet, 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 jeng. Sesaat kita berjengjet-jengjet masuk ke dalam rumah, kita akan diterima di sebuah ruangan utama berukuran 4 x 3,5 meter. Di sekeliling ruangan utama ini, tepat setelah pintu masuk ke dalam rumah, akan ada bukaan pintu geser kaca besar yang mengarah ke bagian taman di samping rumah. Dan juga di bagian sebelah kiri kamera ada bukaan pintu menuju ke area kamar tidur anaknya. Disusul kemudian nanti akan ada akses menuju ke area kamar mandi di rumah kali ini tuh. Nah sekarang nggak usah pakai lama-lama lagi, kita akan sama-sama lihat tampilan ruangan utamanya setelah Gede isi furniturnya akan berubah menjadi seperti ini nih. Nah ini dia ya tampilan ruangan utamanya setelah Gede tata bagian interiornya.
Ruangan utamanya sekarang sudah beralih fungsi menjadi ruangan keluarga yang memiliki ukuran 4 dikali 3,5 meter. Area ruangan keluarga ini sudah GD desain berdampingan dengan sebuah area taman samping yang akan kita lihat sama-sama nanti ya. Nah, untuk sekarang GD mau ajak kamu untuk mulai lihat kamar-kamar tidur yang sudah GD sediakan di rumah kali ini. Kita mulai dari kamar tidur yang pertama yang ada di bagian depan kiri rumah, yaitu area kamar tidur anaknya. Hanya butuh 2 kamar tidur di tanah yang cukup luas membuat GD bisa menata kamar tidurnya dengan ukuran yang ideal. Makanya pada video kali ini ukuran kamar tidur anaknya GD buat sedikit lebih besar dari biasanya, yaitu 3,5 meter dikali 2,5 meter. Dengan ukuran yang sedikit lebih besar ini, GD jadi lebih leluasa dalam menata bagian dalam kamarnya, termasuk bisa meletakkan meja belajar yang berdampingan dengan lemari baju di sebelahnya. Nah, berlanjut kemudian dari arah kamar yang pertama, kalau kita keluar dan berbelok ke kanan, dilengkapi dengan sebuah wastafel di bagian depannya, kita akan melihat area kamar mandi di rumah kali ini. Untuk area kamar mandinya, ini GD buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,75 meter yang dilengkapi dengan wastafel tepat di bagian depannya. Untuk kamu yang merasa mungkin area kamar mandinya kurang besar, area wastafel yang ada di bagian depan dari kamar mandinya ini bisa kamu kecilin sedikit dan kamu ambil space-nya untuk memperbesar area kamar mandi yang berada tepat di bagian belakangnya ya. Nah, setelah kita melihat area kamar mandinya, sekarang GD ajak kalian menuju ke ruangan keluarganya lagi yuk. Karena kita mau siap-siap menuju ke kamar tidur kedua, yaitu kamar tidur utamanya. Berada tepat di bagian belakang dari area ruangan keluarganya, kita akan melihat ada bukaan pintu geser kayu yang akan membawa Agan dan Stista menuju ke area kamar tidur yang kedua, yaitu kamar tidur utamanya ini. Untuk kamar tidur utamanya, sama seperti kamar tidur anak yang di depan tadi, GD buat dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 4 meter dikali 2,5 meter. Tepat di bagian kepala ranjang, kamu bisa padu padankan pasangan wallpaper dan juga stiker cermin di bagian sampingnya untuk menambah kesan luas di bagian dalam kamar tidur utamanya ini. Kemudian untuk area kamar tidur utamanya ini sudah GD lengkapi dengan satu buah bukaan jendela besar yang berada di bagian kaki ranjang yang akan mengarah ke bagian taman ketiga di bagian belakang rumah, tepatnya ke area laundry-nya. Area taman belakang dan area laundry ini nanti bisa kamu akses dari area dapur dan ruangan makan yang ada di sisi kanan rumahnya ya. Untuk sekarang ikut GD dulu yuk. Kita kembali lagi ke area ruangan keluarga untuk siap-siap melihat area taman sampingnya. Sebelum kita menuju ke bagian sisi kanan rumah, GD mau tanya dulu ya. Ayo, siapa nih di sini yang selalu nonton video-video GD tapi belum subscribe? Kalau misalkan kamu orangnya, yuk luangkan waktu sebentar ya, klik tombol subscribe-nya, dan terus dukung channel ini supaya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak ya. Nah sekarang yuk sama-sama kita lihat area taman sampingnya ini. Dipisahkan dengan sebuah pintu geser kaca yang ditempered, kita akan melihat ada beberapa spot yang menarik di bagian sisi kanan rumah kali ini nih. Dimulai sesaat kita keluar dari ruangan keluarganya, kita akan disambut dengan sebuah area taman samping yang berdampingan dengan ruangan serbaguna tepat di sebelahnya. Kemudian kalau dari arah taman ini kamu bergerak ke bagian belakang, kita akan melihat satu buah area dapur yang cukup luas, di mana di bagian dalamnya dilengkapi juga dengan area meja makannya tuh. Untuk area tamannya sendiri, ini GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2,75 meter. Yang mana kalau Agan dan Stista lihat, area taman ini merupakan tembusan akses samping yang dari arah carport yang berada tepat di depannya tuh. Area taman ini juga menjadi penghubung ruangan keluarga yang ada di sisi kiri kamera dengan area ruangan serbaguna yang ada di kanannya ini. Area ruangan serbagunanya GD buat dengan total ukuran 1,5 dikali 2,75 meter. Yang mana tentu saja ruangan ini selain bisa kamu gunakan untuk duduk-duduk santai, kamu juga bisa jadikan sebagai area musola di rumah ini nanti ya. Berlanjut lagi seperti sudah GD jelaskan tadi, di bagian belakang dari area taman sampingnya, kita akan melihat satu buah area dapur yang cukup luas nih. Area dapur ini GD buat dengan total ukuran 3,5 dikali 2,5 meter, di mana di bagian dalamnya sudah dilengkapi dengan area meja makan berkapasitas 4 orang yang GD desain menghadap langsung ke bagian taman samping di depannya tuh.
Bagaimana? Keren nggak konsep penataan area taman yang diapit oleh 3 ruangan utama rumah? Kalau menurutmu cukup keren, Gede minta tolong ya bantu like videonya supaya Gede semangat mencari ide-ide yang lebih keren lagi ke depannya. Terima kasih banyak ya. Berlanjut lagi dari area dapur dan juga ruangan makannya, kalau akan kita lihat, tepat di bagian samping dari area meja makan, ada sebuah bukaan jendela besar yang berdampingan dengan sebuah pintu kaca yang akan membawa kita menuju ke area taman ketiga yang sekaligus menjadi area laundry di rumah ini. Dilengkapi dengan kanopi kaca yang ditempered, area laundry yang berada di bagian belakang tengah rumah ini Gede buat dengan total ukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Area laundry ini juga akan menjadi area bukaan dari kamar tidur utama yang ada di bagian sisi kiri dan juga sebagai tambahan bukaan yang mengarah ke area ruangan makan yang berada tepat di bagian sebelah kanan dari area laundry-nya ini. Dan kalau agak kita lihat juga tadi di area dapurnya ada akses pintu menuju ke belakang rumah. Kalau pintu yang satu ini adalah opsional ya. Jika diperlukan dan di bagian belakang rumahmu ada akses jalan setapak, kamu bisa tambahkan pintu menuju ke bagian belakang rumahnya ini ya. Tapi kalau kamu mau menuju ke video lain yang gak kalah keren, kamu tinggal klik aja kedua gambar-gambar ini. Mohon maaf, Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!